Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, di sini Abi atau Ustadz ingin mengajarkan sesuatu kepada anak-anak semuanya. Di sini ada materi penting yang ingin Abi sampaikan. Kira-kira tahu atau tidak materi apa yang akan Abi sampaikan? Nah, pada kesempatan kali ini karena materi ini spesial sekali, jadi harus bisa memperhatikan, kemudian mencatat apa yang nanti Abi sampaikan. Oke, Abi mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma ba'du. Baik. Langsung saja, pada kesempatan kali ini Abi ingin menyampaikan tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kira-kira adik-adik semuanya tahu enggak kenapa kita diwajibkan untuk belajar Al-Qur'an? Nah, kalau tidak tahu, di sini Abi mau kasih tahu bahwa dulu Rasulullah itu pernah bersabda yang dalam hadisnya yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Nah, di situ Rasulullah Nabi kita menyuruh kita untuk apa? Untuk belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Di Al-Quran pula, di wahyu pertama kali itu diturunkan itu di surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa kalimat yang pertama kali diturunkan itu? Iqra, artinya adalah baca. Di kata itu merujuk supaya kita itu untuk apa? Untuk belajar ya. Belajar dalam tanda kutip, belajar agama ya. Nah, dari situ juga salah satu dalil supaya kita itu untuk belajar sama dengan Al-Qur'an ini. Sedangkan di dalam ilmu agama Islam ini sumbernya itu dari mana? Kembali dari kepada Al-Qur'an. Nah, makanya Rasulullah juga itu kan menyebutkan bahwa Al-Qur'an ini banyak keutamaannya. Bayangin ya adik-adik sekalian ya, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu jadi mulia. Nah, contohnya Al-Quran itu kan turun di bulan apa? Adik-adik, bulan Ramadan ya. Nah, pada bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang paling mulia, yang dimana ketika seorang itu melakukan ibadah kemudian membaca Al-Quran, itu pahalanya jauh lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian malaikat Jibril, ada yang tahu malaikat Jibril tidak? Ya, malaikat Jibril ya, yaitu malaikat pembawa risalah atau menyampaikan risalah, yaitu membawa Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Malaikat Jibril dipilih untuk membawa risalah Allah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, membawa Al-Quran. Sehingga apa? Malaikat Jibril diberikan julukan sebagai pemimpin para malaikat. Karena apa? Asbab tadi dia berkaitan dengan Al-Quran, membawa Al-Quran risalahnya. Nah, kemudian Rasulullah sebagai nabi terakhir yang turun kepadanya wahyu atau mukjizat berupa Al-Quran. Sehingga apa? Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Dan kemudian ketika seorang yang di dalam hatinya itu terdapat Al-Quran, maka seperti yang tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, dia menjadi sebaik-baik insan atau sebaik-baik manusia. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran ya. Nah, ini menjadi salah satu fondasi penyemangat bagi kita supaya apa? Supaya kita belajar terus mempelajari Al-Quran, baik kita membacanya, kemudian menghafalkannya, dan lain sebagainya. Maka dari situ kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Karena di dalam hadis
Rasulullah itu dikatakan bahwa aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, lam satu, dan mim satu. Itu satu itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Bayangin saja, alif lam mim itu ada 3 huruf, dilipat gandakan jadi 10, jadi sekitar 30 kebaikan. Nah, kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka ia akan mendapatkan mendapatkan apa yang setimpal baginya, dan Allah tidak menzalimi para hambanya. Nah, mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang keutamaan Al-Quran ya adik-adik semuanya. Gimana adik-adik, masih semangat? Masya Allah, masih semangat ya. Nah, berhubung kali ini materinya adalah keutamaan baca Al-Quran. Nah, di sini Abi mau berpesan kepada kalian supaya nanti ketika di rumah harus dibiasakan membaca Al-Quran sehari minimal berapa? Minimal 1 juz ya, 1 hari 1 juz, oke? Nah, mungkin hanya itu dari Abi yang dapat dari Abi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.